Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat siang. Gimana kondisinya, sehat? Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Saya yang pimpin doanya ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga semoga fokus terus dan semangat terus dalam pembelajaran hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya absen dulu ya. Kira-kira kelasnya komplit nggak nih ya? Oke. Asep, ada nggak Asep? Sedang izin dulu. Toilet, Bu. Oh, ke toilet. Baik, Kristina ada? Hadir, Bu. Hadir. Bagus. Erni? Hadir, Bu. Bagus. Gusman? Ya, Bu, hadir. Ari? Ari nggak ada ya? Izin Bu, ke toilet. Oke. Clarissa? Izin juga, Bu. Eeng? Izin juga, Bu. Andreas? Hadir, Ibu. Oke. Fatwa? Hadir, Ibu. Oke. Gisela? Hadir, Bu. Hadir. Oh iya, Bu, bagus. saya hadir, Bu. Tadi Oh. saya ke toilet, ngantri. Cuma ngantrinya nyampe Tebet, Bu, lumayan. Ya ampun. Sekarang udah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Udah selesai ya kita absennya ya. Masih ada beberapa yang di kamar mandi. Saya belum, Bu, di absen, Bu. Oh iya, aduh. Padahal ini kesayangan ibu ini yang paling pinter, juara 1. Aduh, maaf ya. Elfrida ya? Iya, Ibu. L pakai V ya, Bu, bukan pakai P. Iya. Elfrida. Elfrida. Oke, ada yang belum di absen lagi? Jangan-jangan ranking 2 belum di absen juga nih. Oke, udah ya. Nah, semua sudah bersiap-siap, sudah dicek kerapihan dirinya, seragamnya, Eeng, udah masuk belum bajunya, kerahnya gimana? Gusman, ayo lihat tali sepatunya. Aku tali sepatunya sebelah-sebelah, Bu. Nah, emang harus sebelah-sebelah, kalau nggak sebelah-sebelah kumaha. Oke, sudah rapi semua ya? Gimana? Udah rapi? Sudah dicek kerapihan badannya? Oke. Sudah, Bu. Oke, sebelum kita masuk kepada tujuan pembelajaran hari ini, serta hari ini materinya apa, Ibu akan melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya semangat dalam belajar. Oke, sebentar ya. Sudah nampak belum? Gimana? Sudah nampak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada, Bu. Ayo ikuti gerakannya. Ayo, semangat, ikuti gerakannya.
Terima kasih semuanya. Jadi ingat zaman masih kecil, Bu. Nah, betul kan kita nostalgia ya. Dulu siapa yang suka nonton kartun itu? Aku suka, Bu. Iya. Apa teh judulnya itu, Bu? Ada yang inget gak apa judul kartunnya? Pokemon, Bu. Bukan. Bukan. Awal. Ayo dari Cibi mana? Maruko-chan Nah, bukan? betul Ernie, Chibi Maruko-chan. Oke, Iya. bagus nih. Berarti masih ingat. Padahal itu kartun zaman SD ya. Osin. Waduh, itu bukan kartun. Tua banget. Itu bukan kartun. Oke, sudah kembali ya yang habis dari kamar mandi ya. Ada Awal, ada Ari juga ya. Bu, terima kasih Oke. ya, Bu. Ya. Tadi ada yang mau izin ke kamar mandi siapa? Ernie mau ke kamar mandi ya? Iya. Oke, Boleh, Bu. oke, boleh. Karena sudah ada yang masuk kelas lagi, biar gantian, nggak apa-apa. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, coba ya, Ibu share ya. Oke. Nah, ini adalah, sudah nampak belum? Sudah, Bu. Oke, ini adalah materi kita hari ini, ya. Sebentar, Ibu gedein. Oke, sudah lebih besar tampilannya? Sudah, Bu. Mantap. Oke, pameran karya seni rupa. Nah, ini ada pertanyaannya. Apakah kalian pernah melihat sebuah pameran karya seni rupa? Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah datang? Pernah, Saya, Bu. Awal ngelihat di mana? Di Galnas, Bu. Galnas tuh kepanjangannya apa? Oh, depan ini, Bu. Depan itu Gambir, Galeri Nasional. Oke, Galeri Nasional lokasinya depan stasiun Gambir. Iya, Betul. Bu. Tahun kapan terakhir ke sana? Tahun sebelum pandemi kayaknya, Bu. Oh, berarti 2 tahun lalu ya. Iya, Bu. Oke, kalau sekarang ini berarti belum? Kemarin ini, Bu, ada saudara pameran di situ, Bu. Wah, mantep banget dong saudaranya Bu. bisa pameran di situ ya. Iya, agak gila sih, Bu. Seniman biasa, Bu. Oh, ya luar biasa. Karena setahu saya nggak seniman biasa ya yang bisa pameran di Galeri Nasional ya. Ada Iya, proses. Bu. Ada Iya, Bu. prosesnya kan untuk supaya dia bisa ada seleksinya ya, supaya dia bisa berpameran di Galeri Nasional itu ya awal ya. Iya, Bu. Oke, selain dari Awal siapa lagi yang Saya, Bu. pernah Saya melihat? Pak, saya Bu. Ya, Bu. Siapa tadi? Fatwa ya? Apa Eeng? Saya Saya, Bu. Bu Ari Bu. Oh, Bu Ari. Maaf nih soalnya nggak kelihatan. Saya layarnya semuanya full sama Canva. Eeng aja Oke. dulu Bu. Oh, Eeng iya. dulu Bu. Oh, boleh. Eeng lihat di dulu, Bu. mana? Saya pernah lihat Aduh, pameran pembangunan, Bu. pameran pembangunan tuh seperti Ya. apa? Itu menampilkan hasil-hasil pertanian. Oh, gitu ya. Ya, ada di ulang tahun Kabupaten Subang, Bu. Hasil-hasil pertaniannya tuh kayak padi gitu. Ya, jadi di sana itu ada bentuk pameran industri kreatif, ada pameran hasil pertanian, ada pameran makanan dan lain-lain. Kalau industri kreatifnya yang dari Subang itu yang terkenal apa yang Eeng Yang lihat? terkenal itu hiasan yang dibuat dari kayu dan bambu kemudian disolder. Dari kayu dan bambu tapi disolder, bukan dianyam. Ya, hiasan kayak Kayak grafir ayam kali, yang Bu. gitu, Bu. Di grafir ya. Ya, di gitu pokoknya. Gitu. Itu sudah terkenal di diekspor, Subang. Bu. Oh, gitu. Yang kayak di Mantap. Bali. Ya, itu dari Bali juga, sebagian ada yang suplai dari Subang, Bu. Oh, gitu. Saya ngobrol sama yang bikinnya. Berarti ada kampung pengrajinnya? Ada, Bu. Oh, mantap ya. Sudah menjadi Cuman apa ya? sayangnya saya lupa Komoditi ya? nama-namanya. Jadi komoditi lokal ya berarti ya? Ya, pameran-pameran kayak gitu, Bu. Oh ya, bagus. Oke, lah berikutnya Ari, gimana Ari? Ya Bu. Pameran apa yang pernah dilihat? Di itu Bu, Galeri Popo Iskandar Bu. Lokasinya di? Di Bandung Bu. Wah, mantap. Lagi Cuma yang dekat kampus, Bu. Depan kampus Bu. UPI.
Oh, gitu. Ke Terminal Ledeng itu. Oh, iya, 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 iya. Langkah, Bu. Selangkah nyampe ya? Iya. Yang dilihat apa, lukisan? Lukisan, Bu. Lukisan-lukisannya karya Popo Iskandar, Bu. Yang terkenal, Pak, kucing kan, Bu. Ah, ya, 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 ya. Oke, berarti bagus ya. Kurang lebih kalian sudah merasakan, sudah melihat, berarti ada pengalaman dalam menikmati sebuah karya seni atau beberapa karya seni, baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, mengapa itu penting? Sebuah pameran. Ayo, siapa yang bisa jawab? Mengapa itu penting? Promo, Bu. Promo mempromokan karya si Ya. seniman. Mempromokan produk Oh seniman. ya, oke, supaya bisa itu tadi ya menjadi komoditi daerah tersebut ya. Saya Bu. Ya, Elfrida nih yang ranking 1, oke. Pameran itu penting agar karya yang dibuat oleh kita itu dapat dihargai, diberikan apresiasi oleh orang lain, Bu. Oh iya, betul. Ini bagus sekali jawabannya. Diapresiasi, betul. Jadi pameran ya, awal Dipamerin, Bu. Pamer biar orang pada tahu kayak kayak Eng itu kalau punya HP baru pamer, Bu. ya. Kalau karya dipamerkan bagus ya, tapi kalau benda dipamerin, aduh jatuhnya sombong atau ya. Saya menambahkan, Bu. Ya, Saya menambahkan. ya, boleh, Eng. Sebagai media komunikasi. Ya, bagus sekali. Ini jadi kalau misalnya tadi jawaban Elfrida digabung sama jawabannya Eng, menjadi sempurna. Ya. Ya kan saya ranking 12, Bu. Ya, jadi penting karena sebagai saran apresiasi dan mengkomunikasikan antara si pameris dengan pengunjung, penikmat-penikmat karya seni. Oke, bagus, pintar-pintar semua anak Ibu. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya yang tadi sudah Ibu bilang ya. Ibu akan jelaskan tujuan pembelajaran setelah kita ice breaking tadi. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu memahami prosedur penyelenggaraan pameran karya seni rupa. Ya, di sini tujuan pembelajarannya. Oke. Nah, sebelum mencapai tujuan pembelajaran ini, kita akan menyaksikan. Oke, saya stop share dulu. Oke, kita ganti menjadi yang lain. Oh, sebentar. Oke, sebentar ya. Oke, nah di sini ada banyak ya. Sudah nampak belum? Sudah, Bu. YouTube ya, Bu. Iya, oke. Ini saya mau setel yang dari sumbernya dari Net Media Tama, pameran karya seni mahasiswa ITB. Disuguhkan dengan pameran karya para dari awal ya. Pada tanggal 9 sampai 11 Mei 2014, para mahasiswa Institut Teknologi Bandung menggelar sebuah pameran bertajuk Desain Project di area Jalan Braga, Bandung. Oke, saya pause dulu. Nah, selama nanti videonya ditampilkan, silahkan kalian amati bentuk-bentuk karya yang ditampilkan ya. Oke, sudah paham ya yang diamati apanya? Karyanya, Bu. Oke, jangan orangnya ya, jangan salah fokus. Oke, kita lanjutkan. Ya, Eeng, jangan salah fokus ya. Enggak, Bu. Saya fokus ke karya, saya mau sekarang insap. Oke, siap. Kita mulai lagi. Acara ini bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat mengenai jurusan dari desain itu sendiri dan produk-produk hasil tangan karya mahasiswa agar masyarakat mengetahui bahwa negara kita memiliki potensi yang lebih dalam menghasilkan berbagai produk berkualitas. Kita bagi ke dalam empat project, yaitu student project, market project, recycle project, dan give back project.
Nah, setiap project itu memiliki unsur-unsur yang bisa menjelaskan apa itu sebenarnya profesi desain produk tersebut, begitu. Sebenarnya setiap project punya ada dari mahasiswa dari universitas lain, ada yang kita undang, ada dari dalam ITB sendiri, tergantung dari projectnya. Terus kalau untuk student project itu kita hanya mengkhususkan hanya untuk mahasiswa desain produk dari ITB sendiri. Jadi student project adalah itu suatu pameran karya mahasiswa akademis dan non akademis. Jadi itu memperkenalkan sebenarnya apa sih yang kita kerjakan sebagai saya sebagai mahasiswa desainer produk di ITB, begitu. Pada lantai 1 di acara pameran ini terdapat area market project dalam dunia fashion. Oke, lantai 1 tadi apa isinya? Fashion, Bu. Oke, bagus awal masih menyimak. Kita lanjut. Terlihat berbagai barang yang dipamerkan seperti sepatu, tas, serta pakaian. Sedangkan di lantai 2, pengunjung disuguhkan dengan pameran karya mahasiswa yang berbentuk furniture hasil tangan. Oke, lantai 2 apa? Pria, Bu. Pria, produk ya, furniture. Oke. Tangan mereka sendiri. Recycle Project. Pada area ini diperlihatkan beberapa karya mahasiswa dengan menggunakan material recycle. Seperti kain bekas banner yang disulap menjadi tas, tempat majalah, rak sepatu, dan bangku. Nah, kalau dilihat dari sini, pameran recycle bahannya selain dari kain tadi, ada apa lagi yang digunakan? Ayo. MMT, Kayu. Bu. Kayu, Plastik. betul. Terus tadi siapa awal apa jawabnya? Plastik, Bu. MMT. Plastik. Banner. Oke, banner. Oke, awal bagus. Kita lanjut ya. Material kayu bekas yang dimanfaatkan lagi menjadi jam dinding, lampu meja, dan papan catur. Selain itu, ada juga yang tak kalah unik. Serbuk kayu atau yang sering disebut tatal diubah menjadi tempat duduk yang dibalut dengan plastik. Dengan memanfaatkan material bekas, ternyata dapat juga menghasilkan berbagai furniture yang tak kalah unik serta menarik. Ada juga gift bag project. Pada area ini, material utama yang ditonjolkan adalah bambu. Material bambu ini diubah menjadi berbagai kreasi, seperti lampu meja dengan bentuk yang sangat menarik ini. Lampu meja yang tersusun dari anyaman ini cocok untuk menghiasi night table yang ada pada kamar tidur. Oke. Tadi bambunya dibuat dengan teknik apa? Ayo, Ari bisa jawab nggak? Anyaman bukan, Bu? Oh iya, betul. Dengan teknik anyam. 100, Ari. Kita lanjut ya. Lalu untuk alat dapur, ada pula kerajinan bernama Working Rabbit yang dapat digunakan sebagai tempat garam maupun merica. Selain itu, ada juga bangku yang terinspirasi dari sarang lebah. Serta hiasan yang terinspirasi dari kacang dengan bentuknya yang sangat unik. Oke, kita mundur tadi yang ke hiasan kacang ini. Menurut kamu kalau ini bukan sebagai hiasan, bisa digunakan sebagai apa? Ayo, ada yang punya Keranjang, ide Bu. nggak? Keranjang awal. Oke, 1. Yang lain mungkin bisa digunakan sebagai apa? Kursi. Kursi, Iya, Bu. Jaring nangkep ikan, Bu. jaring nangkep ikan. Oke, boleh. Kap Elfrida, lampu bisa nggak, Bu? lampu, Untuk kap lampunya itu, Bu. kap lampu, ya bisa kalau lampu. Oke, betul. Lalu apa lagi? Wadah bayi, Bu. Wadah, aduh, kok serem saya wadah bayi. Kalau buat nutupin makanan jadi tudung saji bisa nggak? Ya, iya itu aja. Kegedean, Bu. Bu. Saji, tudung Kegedean saji. lalatnya bisa masuk, Bu. Ya Lalat kan, masuk. tinggal ditambahin jaring Kain. dalamnya. Jaring. Iya, ditambahin jaring lagi di dalamnya yang lebih tipis ataupun bisa ditutupin kain tadi, betul. Keranjang piknik, Bu. Keranjang piknik, tapi dibalik ya.
Ya dibalik digotong bareng-bareng itu satu keluarga. Terus dipakein penutup nggak? Pakai Bu. Oke, oke, bagus nih. Berarti idenya di sinilah kita dari benda yang ada kita keluar ide apa, ya gitu ya. Oke, bagus ide-idenya. Lanjut. Tak hanya itu saja, ada pula area khusus yang memamerkan karya tugas harian mahasiswa ITB. Seperti pemanfaatan barang-barang yang berasal dari material kardus bekas yang didaur ulang sehingga berbentuk seperti helm bahkan bangku. Ada pula talenan yang terinspirasi dari motif batik Megamendung. Serta kreasi bangku yang unik dan lucu. Teramat sangat kreatif sekali ya. Oke, Serta sekarang ada pula talenan. bentar, kita kritisi karya yang yang dari kardus ini. Tadi ada yang ini sebentar. Kardus bekas yang didaur ulang sehingga berbentuk seperti helm bahkan bangku. Nah, oke. Nah, bangku ini menurut kamu, ayo kita kritisi ya. Karya ini bangku terbuat dari kardus. Sisi positifnya apa, sisi negatifnya apa? Ayo ada yang bisa mendeskripsikan. Sisi Ada yang- positifnya Bu untuk daur ulang. Ya, Ari, oke. Negatifnya. Kalau Kurang saya kokoh, duduk Ibu. kayaknya langsung Kurang Langsung penyok kayaknya. Kalau Bu. Pak Iya. kalau Eeng duduk situ kayaknya langsung remuk deh, Bu. Iya, betul ya. Cuma Jadi dari langsung sisi amburayah Bu. Kalau basah langsung hilang, Bu. Iya, betul. Pinter-pinter nih anak ibu nih. Betul, bagus. Ya, jadi dari sisi kekokohannya, ketahanan suatu produk. Nah, kira-kira ini sisi negatifnya ada di situ ya. Jadi plus minusnya. Tadi plusnya adalah pemanfaatan bahan-bahan daur ulang. Ari, betul. Terus tadi yang sebut sisi kokoh siapa? Ya, Siapa ya? Nggak kelihatan nih soalnya nih. Clarissa, Ibu. Oke, Clarissa. Oke, dapat 100. Tadi juga Elfrida juga jawab, Gusman juga jawab. Oke, dapat 100 semua. Bagus. Ya, berarti semua bisa menganalisis sisi positif dan sisi negatif dari sebuah karya. Oke, kita lanjut. Ada pula talenan yang terinspirasi dari motif batik Megamendung. Serta kreasi bangku yang unik dan lucu. Teramat sangat kreatif sekali ya. Pameran ini selain menampilkan berbagai konsep recycle, ada juga satu area khusus yang memamerkan furniture dengan gaya retro dan colorful. Ada berbagai furniture menarik yang terlihat pada bagian colorful yang satu ini. Dengan pemilihan warna pastel, furniture ini terlihat sangat manis dan cantik dengan bentuknya yang juga unik. Seperti bangku warna-warni, kabinet berwarna hijau dan merah muda, dan tak kalah cantiknya ada juga bangku berwarna ombre. Serta ada kabinet kecil berwarna biru muda yang terinspirasi dari bentuk lekukan ombak. Oke. Menurut kalian ini sudah layak jual belum? Sudah Bu, layak Bu, itu. sudah. Sudah layak jual. Sudah. Kira-kira Bagus itu mah Bu, bagus banget. iya, betul. Setuju, Ibu juga bagus banget. Nah, kira-kira ini mahasiswanya yang bikin atau si mahasiswa adalah yang mempunyai ide dan desain, tapi yang mengerjakan adalah pengrajin. Menurut saya mahasiswa punya ide doang Bu. Oke, Ngerjain pengrajinnya. oke, betul. Yang lain Kalau- mungkin? Ya Bu, Kalau saya Bu. dua-duanya, Bu. Kayaknya itu idenya juga dari mahasiswa, tetapi ada juga mahasiswa dia membuat sendiri untuk kerajinannya. Gitu. Oke. Kemungkinan seperti itu, ya. Oke, Clarissa ya. Ya. Oke, terus tadi Gusman mau bicara apa? Iya Bu, sama tadi sama kayak Clarissa Bu. Oke, jadi kemungkinan ada si mahasiswa juga membuat gitu ya? Gitu, begitu maksudnya Gusman? Jadi mahasiswa itu ada yang secara konseptual dia mampu, juga secara praktis juga memang dia bisa juga. Ada juga yang seperti itu Bu. Oke, ya. Jadi memang semua bisa betul, semua bisa betul. Tadi yang jawaban awal juga bisa betul. Kenapa? Karena ini kan desain produk, jadi dia hanya sebagai sang desainer.
si mempunyai ide, si mempunyai gambar kerja gitu ya, ukurannya berapa, warnanya apa, materialnya apa, dia semua yang mempunyai konsep ya, mempunyai ide. Nah, tapi ketika eksekusi itu sah-sah saja dia memberikan proyek ke pengrajin sesuai dengan konsep-konsepnya dia, karena dia hanya sebagai sang desainer. Itu betul. Nah, tapi juga mungkin ada mahasiswa yang dia mempunyai skill untuk membuat sendiri. Nah, juga ada ya. Cuma kalau tugasnya ini dalam waktu deadline-nya dekat, kan belum tentu dia bisa bikin sendiri ya. Gitu. Jadi bisa juga ini mohon maaf, udah telepon, saya matiin dulu. Oke, bisa juga ini tadi balik lagi ke opsi jawabannya dari awal gitu. Dia hanya sebagai si konsep si desainer. Oke. Tapi semua bisa ada opsi peluang betul gitu. Oke, bagus anak-anak Ibu. Sedangkan untuk furniture gaya retro, ada banyak furniture bermaterial kayu yang dipajang pada sudut ruangan. Salah satunya adalah furniture berbentuk bangku, meja, serta kabinet berkaki jengki. Furniture dengan gaya seperti ini sangat cocok sekali untuk ditempatkan pada ruang keluarga di rumah yang menyuguhkan suasana hangat. Nah, kenapa bisa disebut menyuguhkan suasana hangat? Ayo, siapa yang bisa menganalisis? Warna, Bu. Wah, betul nih Eeng. Kenapa warnanya Eeng? Tadi yang waktu pelajaran seni rupa, Bu, ada warna hangat dan warna dingin. Wah, masih inget ya, Ini, bagus. Itu kalau tidak yang salah, ngajar ini siapa ya waktu itu ya? Warna hangat ini hijau, Bu. Hah? Oh ya kah? Emang di situ ada hijau di tampilannya? Ini kan hijau semua. Aduh, kayaknya kamu harus periksa mata. Kayaknya harus dibawa ke dokter mata nih. Bukan hijau atau Eeng. Ayo siapa yang ada bisa nyebutkan ini warna apa tampilannya? Orange, Bu. Orange. Oh, udah Coklat. dirubah. Salem. Salem, terus Salem. apa Udah lagi? dirubah, Bu. Saya nggak dikasih Monokrom tahu. bukan, Bu, bukan monokrom ya. Merah. Ya, ada warna merah. merahnya. Ya, jadi warnanya itu analogus ya, merah, orange kan berdekatan tuh dalam lingkaran warna antara merah dengan orange. Nah, gitu ya. Jadi warnanya nuansanya hangat gitu ya. Oke, kita lanjutin. Terima kasih anak-anak Ibu responnya. Begitu juga kursi goyang ini yang sangat tepat ditempatkan di area santai untuk berelaksasi. Kita ngobrol tentang desain project ini adalah pameran dari desain produk ITB yang Oke, kita akhiri ya. Ini tinggal apa namanya statement orang-orang yang hadir dalam kegiatan pameran dari mahasiswa ITB tersebut. Oke, kita lanjut ke materi pamerannya. Saya share lagi. Nah, tadi kita sampai tujuan pembelajaran ya. Oke. Nah, kita lanjut di sini. Sudah nampak lebih besar tampilannya? Sudah, Bu. Oke, pengertian dari pameran ya adalah suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan. Nah, tadi jawabannya dari Eeng, mengkomunikasikan, betul. Sehingga dapat diapresiasi, jawabannya Elfrida. Makanya tadi saya bilang, jawabannya Elfrida dengan jawabannya Eeng kalau digabung menjadi sempurna. Ya, ini pengertiannya sumbernya dari Galeri Nasional. Oke, sampai sini sudah paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada tujuan. Ada 3 tujuan dari diselenggarakannya sebuah pameran. Yaitu tadi tujuan sosial dan kemanusiaan, tujuan komersial yang tadi Eeng bilang, memamerkan produk dari suatu daerah, ya kan? Nah, itu komersial. Dan juga tujuannya yang berkaitan dengan pendidikan. Kalau kita di sekolah berarti tujuannya apa?
Apresiasi, Bu. Apresiasi. Pendidikan, Bu. Pendidikan, betul Eeng. Kalau lihat dari sini tujuannya adalah pendidikan. Tapi bisa nggak untuk sumbangan sosial kemanusiaan? Bisa, Bu. Bisa, Oke, bisa, Bu, bisa. Itu bagaimana kita si panitia mengkonsepkan tujuan dari pamerannya itu apa? Ya, apakah hanya sekedar dengan tujuan yang berkaitan dengan pendidikan, ataukah karyanya itu bisa dijual dengan tujuan sosial dan kemanusiaan? Oke. Kita lanjut. Nah, yang ini baru manfaatnya, manfaat pameran. Nah, tadi yang awal bilang apresiasi. Nah, apresiasi itu jadi bukan termasuk ke dalam tujuan ya, awal ya, tapi masuknya kepada manfaat pameran ya, menumbuhkan dan menambah kemampuan dalam memberi apresiasi terhadap karya orang lain serta menambah wawasan dan kemampuan dalam memberikan evaluasi karya secara lebih objektif. Nah, yang tadi sudah Ibu tunjukkan dalam video YouTube, kalian sudah melakukan evaluasi terhadap karya orang lain secara lebih objektif. Tadi ada sisi positif, ada sisi negatif dari sebuah karya, ya kan? Nah, itu sudah melakukan evaluasi. Lalu tadi juga warna ya, menganalisis warna, oke, terus bentuk ya. Nah, menambah wawasan juga bahwa tadi ada karya-karya yang bisa dibuat dari bahan-bahan daur ulang yang mungkin sudah tidak terpakai, tapi ternyata dengan ide yang ada bisa dikemas menjadi suatu produk. Oke, ya kan? Tadi kalian sudah menyimak ya dan sudah mengevaluasi ya? Ya, Bu. Bu. Ya? Fatwa ngantuk tuh, Bu. Aduh, Fatwa cuci muka dulu dong, Nak. Ke kamar mandi boleh, Nak? Ngantuk banget, Bu. Aduh, jangan-jangan tadi selama YouTube ditayangkan kamu bobo lagi. Oke, kamar mandi dulu ya Fatwa ya. Kita lanjut ya untuk yang lain ya. Nah, yang ini adalah fungsi dari pameran. Ada dua ya fungsinya, yaitu alat komunikasi antara pencipta seni atau si seniman dengan pengamat seni, yaitu apresiator. Karena tadi minat bakat orang itu berbeda-beda. Ada yang memang dia sangat berminat dalam karya seni ya, maupun itu seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater. Nah, dia ada interest dalam hal tersebut. Jadi dia suka datang ke pagelaran teater, pertunjukan musik, pertunjukan tari, dan dia juga suka datang ke pameran-pameran karya seni rupa. Oke, lalu fungsi yang kedua adalah membangkitkan apresiasi seni pada masyarakat di samping sebagai media komunikasi antara seniman dengan penonton. Nah, ini yang mengemukakan adalah Bapak Wartono pada tahun 1984. Ada yang sudah lahir 1984? Belum. Belum ya? Saya lahir tahun 2002. Masih muda sekali ya Eeng ya. Oke, kita lanjut. Nah, ketutup nggak itu ya di kalian ya? Kalau di saya agak ketutup tuh. Merencanakan sebuah pameran. Nah, inilah proyek pertemuan kita, 2 pertemuan yang akan datang ya. Membuat sebuah penyelenggaraan sebuah pameran. Nah, sebelum kita membuat penyelenggaraan pameran, kita harus merencanakan dulu. Ya, kalian merencanakan dulu tadi tujuannya apa? Ya, apakah tujuannya untuk komersial, sosial kemanusiaan, atau hanya tujuannya untuk pendidikan. Setelah itu, setelah tujuannya sudah ditetapkan oleh panitia pameran atau kelompok panitia pameran, lalu menentukan tema pamerannya. Ya, tema ini fungsinya untuk memperjelas tujuan yang akan dicapai. Ya, terus setelah itu kelas menentukan tujuan, kelas menentukan tema, baru menyusun kepanitiaan. Oke, menyusun struktur organisasi kepanitiaan pameran disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, situasi dan kondisi sekolah. Gitu. Jadi mau satu sajakah kepanitiaannya atau menjadi beberapa kelompokkah panitianya, gitu ya? Itu disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi sekolah.
Oke. Lalu dalam merancang sebuah pameran itu juga menentukan waktu dan tempat, ya, kapan akan diselenggarakan, di mana tempatnya, nah, terus berapa lama, ya. Nah, tapi biasanya kalau di sekolah, kalau misalnya pamerannya itu secara umum yang ada di sekolah-sekolah, biasanya itu dilaksanakan di akhir semester atau akhir tahun ajaran menjelang pembagian rapot, ataupun beberapa hari sampai dengan penutupannya adalah saat pembagian rapot. Jadi misalnya 5 hari, Senin sampai Jumat, Jumatnya itu adalah pembagian rapot. Jadi misalnya ketika Jumat itu sedang ada pembagian rapot, bisa diisi pamerannya dengan kegiatan unjuk bakat siswa. Jadi ada yang menyanyi, ada yang menari, ada yang bermain teater, ada yang bermain alat musik, ada yang membacakan puisi, gitu ya. Jadi bisa diisi dengan kegiatan tersebut dalam di akhir kegiatan pamerannya. Jadi penutupannya tuh diadakan acara-acara seperti itu, ya. Jadi kan bisa diselenggarakan sebagai pekan seni gitu, bukan hanya seni rupa saja, tapi berkolaborasi dengan seni-seni yang lain. Oke. Lalu berikutnya adalah menyusun agenda kegiatan, ya. Penyusunan agenda kegiatan dimaksud untuk memberikan kejelasan waktu pelaksanaan kepada semua pihak dengan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pameran. Nah, biasanya agenda kegiatan ini disusun dalam bentuk tabel. Jadi, kapan nih, tanggal berapa, kegiatannya apa, nanti sudah terlaksana apa belum, di checklist. Nah, seperti itu biasanya ya. Jadi, setelah itu baru menyusun proposal kegiatan, ya. Nah, proposal kegiatan ini tujuannya apa? Satu, untuk perizinan. Lalu yang kedua, bisa untuk apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Yang pertama untuk perizinan, yang kedua untuk apa? Dana, Bu, dana. Nah, betul, awal untuk dana. Jadi bisa juga jadi sponsorship ya, dana, mencari sponsorship untuk terselenggaranya pameran. Nah, kenapa butuh dana? Siapa yang bisa jawab? Kenapa pameran butuh dana? Saya, Bu. Ya, Gusman. Iya, karena pameran itu bisa dikatakan proyek yang besar, Bu. Jadi Proyek butuh yang perencanaan, butuh dana yang besar juga. Kira-kira alokasi dananya untuk apa aja? Alokasinya Sewa banyak, gedung, Bu. Bu. Sewa gedung. Iya. Oke, terus? Dekor, Bu. Kemudian dekorasi. Oke. Bikin Promosi katalog, juga, Bu. Ya, Itu, katalog untuk promosi. itu. Ya, Konsumsi, betul. Bu. Wah, Wah. nomor 1 konsumsi. Oke. Oke, bagus anak-anak Ibu. Kita lanjut ya. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan dan yang video Ibu tampilkan adalah pameran yang dilakukan secara langsung. Namun, nah di sini adalah permasalahannya. Apakah kalian pernah melihat sebuah pameran karya seni rupa yang dilakukan secara daring? Belum, Bu. Belum pernah. Yang lain? Sudah, Bu. Lihat di mana pameran secara daring? Di Instagram itu yang Shopee dagang. Itu mah aplikasi dagang. Ya kan pameran memamerkan produk, Bu. Sama. Bisa banget nih jawabnya. Cerdas luar biasa. Oke, nah ini adalah permasalahan yang harus kalian selesaikan dalam berkelompok, ya. Nah, di sini ya. Jadi pertemuan berikutnya, karena sebentar lagi sudah mau bel nih ya. Jadi ini menjadi tugas untuk pertemuan berikutnya, yaitu satu kelompok ada 6 atau 5 siswa ya, menemukan dan menyimpulkan prosedur penyelenggaraan pameran secara daring. Jadi kalian harus mendiskusikan mengenai prosedur penyelenggaraan pameran secara daring. Nah, hasil diskusinya dibuat dalam bentuk presentasi kelompok. Jadi setelah itu dipresentasikan bagaimana menurut kalian prosedur penyelenggaraan pameran secara daring dapat dilaksanakan. Oke? Nah, Ibu sebutkan kelompok-kelompoknya ya. Kelompok 1 itu ada Clarissa, Elfrida, Christina, Eeng, Gusman, sama Andreas. Kelompok 2 ada Gisela, Ari,
Fatwa, Erni, dan Awal. Oke. Sudah Siap, Bu. paham apa atau ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Oke, ini boleh kalian capture dulu ya. Boleh silahkan di-capture dulu untuk materi kelompoknya, apa yang harus dilakukan supaya tidak lupa. Ya, apa yang didiskusikan dan hasilnya dalam bentuk apa. Oke, sudah selesai di-capture? Sudah, Bu. Oke, sebentar. Udah bel, Bu. Iya, iya. Kita udah siap-siap pulang, Bu. Aduh, iya ya. Oke, kita akhiri kegiatan hari ini. Sebentar saya stop sharing dulu. Oke. Oke, kita akhiri. Tadi sudah Ibu berikan reward ya berupa penambahan poin untuk siswa yang responnya bagus. Tadi sudah Ibu catat semua. Oke. Mungkin yang untuk lebih aktif lagi pada pertemuan berikutnya yang belum mendapat nilai adalah Andreas, Christina, Fatwa ya. Itu tadi belum dapat nilai dalam pertemuan hari ini, tapi yang tidur, Bu. Nah, kan makanya jangan tidur ya Fatwa ya. Andres nih senyum-senyum aja apa pemalu ya? Apa ngantuk juga nih? Saya mikirkan tugas di rumah, Bu. Aduh, tugas di rumah nanti dulu. Kita sedang sekolah, Andreas. Biar semangat dapat nilai yang lebih bagus, oke? Ada di Oke. belakang nonton YouTube, Bu. Nah, kan jangan begitu ya. Oke, minggu depan berarti harus lebih aktif lagi Christina, Andreas, dan Fatwa. Oke, sama Gisel. Gisel juga nih, belum ada suaranya hari ini. Oke. Oke. Kesimpulannya hari ini adalah pameran dapat diselenggarakan apabila panitianya dapat bekerja dengan kompak ya, anak-anak ya. Kalau panitianya tidak kompak, pameran tidak dapat terlaksana dengan baik. Oke. Oke, pertemuan yang akan datang sudah tahu ya, kalian harus presentasi ya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini dengan kita berdoa terlebih dahulu supaya di dalam perjalanan pulang kalian selamat sampai rumah masing-masing. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak ibu semua atas keaktifannya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat sore, Bu. Selamat sore.